Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Majelis Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sedikit penyimpangan dalam ibadah keagamaan yang ditampilkan dalam filem bid'ah yang sangat viral itu, dengan merujuk kepada dua kitab yang mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita, yang mana penyimpangan di dalam agama, penyimpangan dalam praktek ibadah itu memang ada di tengah-tengah umat Islam. Sehingga berbagai kesalahan dan penyimpangan keagamaan ini yang sebenarnya tidak harus dijadikan sebagai bahan tontonan, sebagai bahan yang harus diperankan dalam bentuk filem, namun cukup kita sampaikan dengan penyampaian-penyampaian ilmiah dengan merujuk kepada kitab-kitab para ulama-ulama kita. Jadi sehingga masyarakat pun mendapatkan ilmu secara akurat, mendapatkan ilmu yang bersumber kepada dalil, yang bersumber pada kaedah-kaedah agama yang telah disampaikan oleh ulama-ulama kita sebelumnya. Namun demikian, pro kontra terhadap filem bid'ah ini memang itu hal-hal yang normal saja di tengah-tengah masyarakat. Namun pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sedikit penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam yang mungkin ada sebagian ditampilkan di dalam filem bid'ah itu. Ini bersama kita ada dua kitab yang menjadi rujukan kita pada kajian kali ini. Yang pertama ini adalah kitab yang ditulis oleh Dr. Mustafa Murad. Beliau ini adalah seorang ulama Mesir, dosen di Fakultas Kuliah Dakwah Jamiah Al-Azhar Kairo Mesir. Nama kitab ini adalah Akhta'una fil Ibadati wal Muamalah, yaitu kesalahan kita di dalam ibadah dan bermuamalah. Di dalamnya banyak beliau bahas tentang kesalahan dan kekeliruan umat Islam di dalam pengamalan mereka terhadap agama yang kita anut ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti ada kitab yang kedua, yaitu kitab tafsir Al-Qurtubi yang bernama Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kitab tafsir yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi. Namun pada kesempatan ini kita akan melihat bentuk penyimpangan yang ada kaitannya dengan yang ditampilkan dalam filem bid'ah itu. Pada halaman 10 kitab ini, Syekh Mustafa Murad memang membahas tentang perkara bid'ah ataupun definisi bid'ah. Di mana beliau mengatakan, al-bid'atu lughatan ma uhditha ala ghairi mithali sabiq. Bid'ah itu adalah suatu amalan ataupun sesuatu hal baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini secara terminologi lughah bahasa. Wal bid'atu istilahan, sementara bid'ah secara istilah, kullu hadithin fil umurid diniyati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalifi sunnatihi, yaitu setiap perkara baru di dalam perkara agama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal baru itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dalam memahami kata bid'ah yang bersumber kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, maka di sini ada dua pemahaman. Yang pertama, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dari kalangan Aswaja. Kita melihat bahwasanya bid'ah itu terbagi dua, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Sementara ada kelompok yang lain, biasanya ini dari kalangan Wahabi, itu mereka memahami bid'ah secara mutlak. Berarti tidak ada bid'ah hasanah dan tidak ada bid'ah sayyi'ah. Namun kita dari kalangan Aswaja, kita berpedoman kepada pendapat para ulama salaf juga, bid'ah itu ada yang hasanah dan ada juga yang sayyi'ah. Ini dijelaskan definisi bid'ah oleh Syekh
Mustafa Murad. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada halaman berikutnya Syekh Mustafa Murad menjelaskan tentang sebab-sebab timbulnya bid'ah di tengah-tengah masyarakat kita. Yang pertama adalah adamu ittiba'i manhajis salafis salih fil i'tiqadi wal ibadati was suluki wat tarbiyati wat tasfiyati wal fikr. Karena kita tidak mengikuti metodologi pemahaman salafus salih baik dalam bab akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, di dalam pendidikan ataupun di dalam pemikiran. Yang kedua, sebab timbulnya bid'ah, adamul ihtimami bis sunani wa madhaniha wal harasu 'alaiha wa tatba'uha wal 'amalu biha tahawunan bi thawabiha. Karena kebanyakan umat Islam itu tidak memberikan perhatian khusus terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada anggapan, ini amalan sunnah, kita fokus ke wajib. Yang sunnah, kenapa harus diberat-beratkan ataupun harus diperdebatkan? Padahal, kalau kita menganggap remeh hal-hal sunnah, maka akhirnya terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang bid'ah ataupun terjadinya pemahaman di tengah-tengah masyarakat kita yang pada akhirnya tidak mampu membedakan mana yang sunnah Rasulullah dan mana hal yang bid'ah. Kemudian yang ketiga, penyebab timbulnya bid'ah di tengah-tengah masyarakat kita adalah ittikhadun nasi ru'usan juhalan yas'alunahum fayaftunahum bighairi ilmin fatamutus sunanu wa tahyal bid'ah. Karena manusia mengambil pedoman itu adalah pemimpin-pemimpin yang bodoh ataupun panutan-panutan juhalan yang bodoh. Mereka bertanya tentang hukum agama, fayaftunahum. Lalu panutan-panutan yang jahil ini menjawab pertanyaan daripada masyarakat bighairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi sehingga fatamutus sunanu wa tahyal bid'ah. Maka matilah amalan-amalan sunnah sehingga menyebarlah perkara-perkara yang bid'ah. Yang keempat, penyebab timbulnya bid'ah di tengah masyarakat, ittiba'ul mutasyabihi minal ayatil qur'aniyah wal ahadithin nabawiyyati wa adami raddiha ilal muhkam. Karena kita mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian tidak kita kembalikan ayat-ayat mutasyabihah itu ataupun hadis-hadis mutasyabihah itu kepada pemahaman ayat-ayat yang muhkam ataupun hadis-hadis yang bersifat muhkam. Ini adalah 4 sebab timbulnya bid'ah di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan berikutnya yang ada kolerasinya dengan apa yang ditampilkan dalam filem bid'ah itu, di mana sosok tertentu mengambil sebuah sekte amal kebatinan di dalam Islam ataupun yang kita kenal dengan salah satu bagian daripada bagian pengamalan tasawuf, dengan tarikatnya, dengan tata laksana zikirnya, dengan tata laksana riyadah batiniyahnya. Di sini dijelaskan memang ada perkara-perkara bid'ah yang dilakukan oleh sebagian umat Islam yang mengatasnamakan amalan-amalan dalam ilmu tasawuf. Di sini kita garis bawahi, tasawuf adalah bagian pokok di dalam agama kita ini, yang tujuannya adalah untuk menggapai derajat ihsan. Ketika kita sudah sempurna syariatnya, sudah mantap akidah dan i'tikad kita, yang kemudian dengan mujahadah dan ibadah yang istiqamah selalu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan menggapai tingkat ihsan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah, dan kalau engkau tidak melihat Allah maka yakinlah Allah melihat kita. Ini adalah poin muraqabah di dalam ilmu tasawuf.
Namun kita melihat sedikit disampaikan oleh Syekh Mustafa Murad tentang penyimpangan di dalam pengamalan sebagian amalan-amalan tasawuf yang sebenarnya itu adalah hal yang diajarkan di dalam tasawuf, tetapi karena pemahaman yang keliru pada tahap pengamalannya terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pengamalan tasawuf tersebut. Di sini beliau jelaskan di dalam halaman 227 dengan judulnya Bid'ah Sufiyah, yaitu amalan-amalan bid'ah yang terdapat di dalam amalan kaum sufi ataupun ahli tasawuf. Di antara amalan bid'ah dalam dunia tasawuf yang menyimpang ini adalah al-ghulu fi ta'zimis salihin, yaitu berlebihan di dalam mengagungkan orang-orang yang saleh. Jadi sehingga kalau terjadinya pengkultusan yang berlebihan terhadap hamba-hamba Allah yang saleh, maka di sini disebutkan kanal madkhalul awwal wal akbaru li iblis la'anahu Allah li ifsadi aqidati tauhid wa ihlal syirki wa ibadatil awsani mahalliha. Jadi ini adalah pintu gerbang yang sangat besar bagi syaitan untuk merusak akidah dan menanamkan kesyirikan di dalam hati kaum muslimin. Maka beliau menukilkan di sini dalam surat Nuh ayat 21 ayat 24, di mana memang pada masa Nabi Nuh alaihissalam itu ada berhala, ada namanya Waddan, Suwa'an, Yaghusan, Ya'uqan wa Nasra. Ini kelima berhala yang disembah oleh kaum Nuh pada saat itu. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas, di sini disebutkan asma'u rijali salihin min qaumi Nuh. Lima berhala ini, nama berhala ini adalah nama orang-orang saleh yang dulunya mereka sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku auha asyaitanu ila qaumihim an insabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu. Ketika lima orang saleh ini meninggal dunia, maka syaitan, iblis mengelabui keyakinan dan pemahaman pengikutnya pada saat itu untuk membuat patung ataupun berhala yang sebenarnya awalnya hanya untuk mengenang keberadaan mereka di tengah-tengah pengikutnya. Namun lambat laun berhala-berhala ini tidak lagi berfungsi sebagai kenang-kenangan, tetapi justru menjadi sembahan kaum Nuh yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berlebih-lebihan kita menghormati orang-orang saleh, berlebih-lebihan dalam menghormati dan mentazimkan orang-orang yang dianggap lebih, maka di sini sangat kita khawatirkan perasaan ini justru akan mengarah kepada pengkultusan yang sangat-sangat berbahaya yang bisa merusak akidah umat Islam. Jangan sampai nanti ada sebuah keyakinan ini orang soleh, ini orang agung, ini orang mulia, sampai-sampai dinaikkan derajatnya pada tingkatan lebih daripada seorang manusia biasa, dan bahkan pada tingkat kenabian sudah maksum, sudah tidak berdosa lagi, dan bahkan ada pemahaman sebagian kadang nanti kalau berlebihan, kalau si fulan ini adalah orang soleh yang bisa menyelamatkan seseorang daripada azab kubur, yang bisa menyelamatkan seseorang daripada mara bahaya, yang bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa mendatangkan kemuliaan, yang bisa melindungi pengikutnya daripada azab api neraka dan lain sebagainya. Ini adalah khurafat-khurafat yang biasanya disampaikan oleh mereka-mereka yang mengandalkan tahayul kesufian dalam menyebarkan dakwah kebatinan yang sebenarnya itu adalah sangat mengkhawatirkan di tengah-tengah umat Islam. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal bid'ah yang sangat-sangat kita khawatirkan dalam dunia tasawuf menyimpang itu adalah ta'zimus sufiyah lis-salihin wal masyayikh, yaitu mengagung-agungkan orang saleh dan syekh ataupun mursyidnya
secara berlebihan. Jadi kalau poin pertama itu adalah bagi mereka hamba-hamba Allah yang saleh yang sudah mendahului kita. Sementara poin yang kedua ini adalah seorang mursyid, seorang guru, seorang syekh, seorang yang dianggap saleh, seorang yang dianggap berada pada kutub ketasawufannya. Jadi pengikut-pengikutnya ini sangat berlebihan dalam menghormati dan mengagungkan gurunya ini. Jadi padahal menghormati seorang guru, apalagi dalam dunia tasawuf, ta'zim kepada mursyid ini merupakan hal yang sangat inti untuk menggapai keredaan dan keikhlasan di dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diajarkan di dalam ilmu tasawuf yang benar, dalam ilmu tasawuf yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada tahap pelaksanaannya, bagi mereka-mereka yang masuk dalam dunia tasawuf tanpa ada bekal ilmu dan pondasi akidah, pondasi akhlak, pondasi syariah yang kuat, dikhawatirkan hal-hal yang demikian ini justru menggeser ilmu tasawuf itu kepada tempat yang sangat-sangat jauh daripada rel yang sebenarnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh Mustafa Murad ini menukilkan ada 7 adab yang seharusnya dijaga oleh seorang murid ataupun seorang salik di dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menjaga kebatinannya, jiwa raganya bersama gurunya. Ini merupakan adab yang sesuai dengan ajaran tasawuf yang sebenarnya. Namun pada pembahasan berikutnya beliau menyampaikan, illa anna ba'dal muridina minal mutasawwifati wal awam. Namun demikian ada sebagian ahli sufi, ada sebagian murid dalam dunia tasawuf dari kalangan kaum awam wal awam. Ini orang awam ini. Orang yang enggak paham apa-apa tiba-tiba masuk ke dalam dunia tasawuf. Dalam bahasa lain ini salik buta ini. Khalafu tariqatal qaumil ula. Adab murid kepada guru, adab salik kepada mursyidnya yang sebenarnya itu sangat ditekankan dalam dunia tasawuf dan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian justru terjebak kepada hal-hal yang berlebihan. Wa qaddamu lisyuyukhi min at-tabjili wat tawqir. Mereka melakukan hal-hal yang berlebihan dalam penghormatan, jadi sehingga terjadi pengkultusan terhadap gurunya, terhadap mursyidnya yang melebihi daripada manusia biasa. Maka kalau kita mendengar misalnya ada dalam tanda kutip sebagian orang yang mengaku ahli sufi tetapi dia mengagung-agungkan gurunya. Kalau kita sudah berada dalam pandangan guru kita ataupun kalau kita sudah berada dalam ingatan guru kita, kita sudah selamat daripada azab neraka, azab kubur dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk daripada pemahaman awam yang berlebihan dalam mengkultuskan ketakziman kepada gurunya. Dan itu adalah perkara bid'ah dalam kajian tasawuf ataupun di dalam pengamalan tasawuf. Dan bahkan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal inilah yang sebagian kita lihat dalam berita mengenai apa yang ditampilkan di dalam filem bid'ah yang diperankan oleh tokoh Walid produksi Malaysia itu. Jadi sosok tokoh yang diagungkan itu, yang dihormati itu oleh para pengikutnya, oleh para murid-muridnya, dalam keawaman pengikut dan muridnya, dia ini mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersembunyi di belakang nilai-nilai kebatinan ataupun nilai-nilai kajian dalam dunia tasawuf. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di sini disebutkan ada perkara yang sangat berbahaya lagi di dalam
tasawuf yang menyimpang ini adalah ada di halaman 245. Tahkimuz zauqi dunal ilmi 'inda ghulatis sufiyah. Di dalam tasawuf yang menyimpang, mereka menghukumkan rasa, perasaan. Artinya mereka mengambil perasaan, az-zauq, rasa kebatinan, dunal ilm, tanpa ilmu, 'inda ghulatis sufiyah, yang diamalkan oleh orang yang berlebihan di dalam mengamalkan ajaran tasawuf. Maka rasa kebatinan mereka-mereka yang menempuh jalan tasawuf ini, kalaulah tidak dibarengi dengan ilmu syariat, dibarengi dengan ilmu fiqh dan lain sebagainya, justru rasa kebatinan yang mereka amalkan itu sangat rawan akan digiring oleh syaitan la'natullah untuk melakukan hal-hal penyimpangan lainnya. Maka sangat ma'ruf dalam kajian tasawuf ucapan yang disampaikan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa yang berfikih tanpa tasawuf, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah. Siapa yang bertasawuf tetapi dia tidak memiliki ilmu fikih, faqad tazandaqa, maka dia sudah menjadi orang yang zindiq. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang memadukan ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu tariqat dengan ilmu fikih, ilmu syariat, maka dia sudah berada di jalan yang benar. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Majelis Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditampilkan di dalam filem bid'ah memang fakta yang sebenarnya yang terjadi di berbagai tempat di seluruh tanah air ini. Ini harus menjadi catatan penting bagi kita semuanya untuk mampu membedakan mana tasawuf yang benar, mana tasawuf yang menyimpang. Mana tasawuf yang betul-betul sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana tasawuf yang diiringi dengan perkara bid'ah. Tasawuf yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang guru, seorang syekh, dia mampu membawa muridnya, pengikutnya di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun tasawuf yang menyimpang akan membawa muridnya kepada perbuatan keji dan mungkar, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka, yang pada akhirnya wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, kebenaran itu pasti datang dan yang batil itu akan binasa. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini kita lebih menambah wawasan ilmiah dalam melihat mana tasawuf yang benar, mana tasawuf yang salah, mana tariqah yang benar, mana tariqah yang keliru. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.